dia sendiri. Jadi harus iman saudara sendiri kepada Yesus. Ya, siapapun yang menghalangi saudara, saya katakan ada seorang anak remaja kurang lebih 10 tahun. Waktu dia bermimpi ketemu Yesus, dia melihat orang tua kandungnya atau siapanya, pamannya itu dibakar. Karena guru agama yang mengajar mereka begitu saleh untuk melakukan segala kesalehan supaya sampai ke surga. Dan dia melihat ternyata dibakar. Dia kaget. Kemudian dia juga ada di neraka. Kemudian diangkat Tuhan Yesus dan diberikan Tuhan Yesus surga. Dan di situ dia tahu ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia dari agama. Karena dia udah ketemu Yesus. Waktu dia selesai itu, dia kasih tahu sama orang tuanya bahwa dia udah bertemu dengan Yesus. Dia lihat yang itu di neraka. Waktu dia ngomong Yesus, langsung digebuk. Ini masih remaja sayang. Dia nggak bisa. Tidak, Bunda, ayah saya percaya Yesus. Diusir, dipukul, diusir keluar dari keluarga. Ini masih remaja. Akhirnya dia tinggal di jalanan jadi gelandangan. Udah dibujuk-bujuk, udah disiksa-siksa untuk tidak boleh, harus hormat sama orang tua. Ini Bunda yang melahirkanmu. Masa kau tidak dengar nasihat Bunda? Kalau dengar ya orang Kristen ya. Siapa yang kau sembah, Yesus atau orang tuamu, mama bapakmu, ommu, tulangmu, dan kau ikuti dia? Tidak. Ini ayah Bunda. Dipukul, gak mau dengar, disisa, gak mau dengar, akhirnya dibuang. Dan dia tinggal di jalan sendiri. Tidak ada yang nolong dia satupun. Jadi peminta-minta dia. Saya nggak tahu berapa lama. Tapi Yesus itu bertanggung jawab. Akhirnya dia ketemu sama seorang pendeta ini ngobrol sama dia ceritakan mimpi sama Yesus. Langsung pendeta ini panggil dia ke rumah. Jadi anak-anak pendeta dipelihara dia. Jadi dia yang kasih kesaksian di YouTube. Ini baru namanya punya iman sama Yesus. Ini namanya dia follow Jesus. Follow Jesus, mengasihi Yesus dan mau taat sama Yesus. Tinggalkan semuanya itu, agamanya, ibadahnya, penyembahannya. Sekarang dia jadi mana? Ini masih remaja. Saya nggak bilang dia pemuda karena memang masih remaja. Kurang lebih 10 tahun, sedikit lebih. Yang kayak gini yang Yesus lihat. Tidak diajarin firman Tuhan dari kecil, hanya satu kali itu dia ketemu Yesus. Ini yang namanya iman sendiri kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Iman kita sendiri kepada Yesus. Siapapun yang menghalangi, tidak mau dia melanggar. Padahal tidak ada pengajaran, kan dia belum jadi murid Yesus. Dia sudah tahu, tidak mau lagi. Dia tinggalkan semuanya. Dia ikut Yesus. Dia menjadi saksi Yesus. Ini namanya punya iman sendiri sama Yesus. Inilah yang dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kalau Tuhan dapati dia setia sampai akhir hidupnya, dialah yang akan diselamatkan dari maut. Karena Yesus telah mati dan mengalahkan maut dan telah bangkit ke surga, dan dia juga akan naik ke surga. Jadi kalau saudara juga punya iman yang benar, saudara juga akan dibangkitkan, diselamatkan dari maut. Yesus sendiri yang menyelamatkan, bukan orang lain. Dan setiap hari, jangan seperti yang saya bilang tadi, dia nyanyi lagu kasih, tapi baru dapat berkat sedikit, pelan-pelan mundurkan diri, masuk ke semua dosa. Semua dosa masuk. Semua pelayanan bisa, saudara, bisa. Jadi pendeta bisa, jadi gembala bisa. Dia sendiri seorang pendeta tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Kita, Yesus telah mati untuk kita. Biarlah kita mati terhadap dosa. Katakan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Setiap hari mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Lakukanlah itu demi Yesus yang telah mati dan berkorban dan yang telah mengalahkan maut dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan beritakan siapa Yesus. Lu mau dengar atau tidak, Yesus adalah beritakan siapa Yesus supaya semua orang bertobat.
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.